warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Alhamdulillah baik semua. Oke, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong pimpin doanya. Oke, terima kasih ya Ketua kelas. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita hari ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke, bagaimana kabarnya Anda? Sehat? Alhamdulillah sehat semua. Oke, sudah sarapan semua? Oh sudah. Jadi usahakan kita itu sebelum belajar atau ke sekolah sarapanlah terlebih dahulu di rumah, karena agar Anda itu semangat menengok pembelajaran dari Ibu. Oke? Oke. Sebelumnya Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Dona Fitri Ayu. Jadi hadir semua ya. Alhamdulillah ya. Oke. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang hukum 1 Kirchhoff. Oke. Nah, sebelumnya Ibu akan mereview terlebih dahulu pembelajaran kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Oh iya, Rosa apa? Ya, bagus sekali, yaitu tentang hukum seri dan paralel. Ya, tepuk tangan buat Rosa. Oke. Selanjutnya, apa itu rangkaian seri dan rangkaian paralel? Ya, Vera apa? Ya, bagus sekali. Jadi rangkaian seri itu arusnya yang sama, sedangkan rangkaian paralel itu tegangannya yang sama. Ya, bagus sekali. Jadi Anda semua belajar ya di rumah. Ya, Vera dan Rosa, Ibu kasih nilai +5. Oke. Selanjutnya kita lihat KD sekarang, yaitu masih tentang KD yang minggu kemarin yang sama, itu tentang KD 3.1, yaitu prinsip kerja peralatan listrik searah dalam kehidupan sehari-hari, dan KD 4.1 itu kita akan melakukan percobaan. Oke, silahkan Anda lihat tujuan pembelajaran kita hari ini di slide Ibu. Nah, oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Silahkan Anda lihat di slide. Dan ini adalah cakupan materi kita pada hari ini. Silahkan Anda lihat. Nah, oke. Sekarang kita akan, silahkan Anda tonton video ini terlebih dahulu. Silakan Anda tonton videonya terlebih dahulu. Tunggu sebentar ya, lagi loading. Nah, ini adalah ilustrasi dari silakan Anda tonton saja dulu. Nah, di sini dia bilang kita memiliki 4 teman. Kemudian mereka berjalan pada jalur yang berbeda. Namun pada akhirnya jumlah temanmu akan tetap sama. Jadi apa maksud dari video tersebut? Oke. Nah, setelah Anda menonton video tadi, apa yang dapat Anda simpulkan dari video tersebut yang berhubungan dengan materi kita, yaitu tentang hukum 1 Kirchhoff? Apa? Belum paham juga dengan video tadi? Oke, sini Ibu akan mencontohkan. Misalkan bisa bantu Ibu 2 orang? Ya, Vera dan Rosa. Oke, silakan. Di kelas kita ini kan memiliki pintu dua pintu, itu ada di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Jadi di sini awalnya si Vera sama Rosa dia berdiri di sini dulu, dan mereka berdua berpisah. Si Rosa di pintu kiri dan si Vera di pintu kanan. Nah, apakah ketika mereka keluar dari ruang ini, apakah jumlah mereka akan bertambah atau berkurang atau tetap sama? Ya, sama. Bagus sekali Ananda. Oke, jadi jumlah mereka pertamanya 2, maka keluarnya juga akan 2. Jadi apa definisi dari hukum 1 Kirchhoff? Siapa yang dapat? Ya, Esi apa? Ya, bagus sekali. Jadi hukum 1 Kirchhoff ini I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, jadi hukum Kirchhoff 1 itu jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Itulah maksud dari hukum 1 Kirchhoff. Nah, hukum 1 Kirchhoff, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, biasanya hukum 1 Kirchhoff ini disebut juga dengan rangkaian pembagi arus. Nah, ini sama dengan materi kita minggu lalu, yaitu tentang rangkaian paralel. Bagus sekali, karena rangkaian paralel itu merupakan rangkaian pembagi arus. Nah, di sini Ibu mau bertanya, kenapa? Nah, sini Bu mau bertanya, kenapa pembagian arus pada masing-masing komponen harus dilakukan pada rangkaian paralel? Kenapa tidak
tidak pada rangkaian seri? Siapa yang bisa jawab? Ya, ini apa? Ya, bagus sekali. Jadi pada rangkaian paralel ini dia tegangannya itu sudah sama. Jadi dia tidak butuh rangkaian rumus pembagi tegangan. Nah, itulah jawabannya. Bagus sekali ya Yani. Tepuk tangan buat Yani. Bagus sekali ya nih. Nah, selanjutnya pertanyaan Ibu. Nah, kenapa pembagian arus pada masing-masing komponen? Oh, bukan arus lagi, tapi itu kenapa pembagian tegangan pada masing-masing komponen harus dilakukan pada rangkaian seri? Kenapa tidak paralel? Siapa yang bisa jawab? Oke, Afifah apa? Ya, bagus sekali, karena pada rangkaian seri itu arusnya sudah sama, jadi dia tidak butuh rumus pembagi arus. Nah, bagus sekali ya, tepuk tangan buat Yani dan Afifah. Oke. Oke Ananda, silahkan lihat ke slide ibu di depan. Nah, di sini ada pertanyaan. Lalu bagaimanakah penerapan hukum Kirchhoff 1? Nah, di sini coba Ananda perhatikan gambar ini. Nah, di sini ada gambar, di sini ada titik A, B, C, D, E, F. Nah, di sini ada 3 resistor yang dipakai, yaitu R1, R2, dan R3. 3 hambatan kan? Nah, di sini pada gambar dijelaskan, arus yang mengalir pada setiap cabang besarnya tidak sama. Sementara tegangan pada setiap cabang sama besar. Nah, jadi I1, I2, dan I3 itu tidak sama, berbeda. Jadi V-nya itu sama. Oke, jadi dapat kita tulis bahwa VAB itu sama dengan VCD, sama dengan VEF, dan sama dengan V. Nah, itu adalah tegangannya. Jadi pada rangkaian paralel ini tegangannya sama. Nah, dengan menerapkan hukum Ohm kita dapat bersamaan sebagai berikut ini. Dapat Anda lihat kan? Oke, nah di sini Ibu akan memberikan Anda sebuah contoh soal. Nah, di sini kan ada gambar di sini. Nah, arusnya ada 4A, 2 ampere, 3 ampere, dan I. Nah, di sini pertanyaannya berapa nilai I di sini? Nah, di sini Ibu mau bertanya, mana yang I masuk dan mana yang I keluar? Ya, Yani? Ya, bagus sekali. Jadi I masuk itu yang 4 ampere sama yang 2 ampere. Yang I keluar berarti 3 ampere sama I. Nah, di sini kita disuruh mencari I. Nah, kan Ibu telah menyebutkan tadi mana yang I masuk dan mana yang I keluar. Nah, jadi siapa yang bisa mengerjakan? Oh, Vera, silakan ke depan. Oke, terima kasih ya Vera. Nah, oke, di sini Vera mendapatkan I-nya itu 3 ampere. Nah, dari Ananda semua, apakah ada jawaban yang berbeda dengan Vera? Oke, sama semua. Berarti Ananda sudah mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan tentang hukum Kirchhoff 1. Nah, oke, terima kasih ya Vera telah mengerjakan ke depan. Ibu akan memberikan Vera itu nilai plus 5. Tepuk tangan buat Vera. Nah, oke. Semua sekarang karena pada KD kita itu, pada KD 4.1 itu kita disuruh melakukan percobaan, maka kita akan melakukan percobaan. Nah, di sini percobaan kita itu tentang hukum 1 Kirchhoff. Nah, tujuan dari percobaan kita ini yaitu menjelaskan prinsip dari hukum 1 Kirchhoff. Nah, Ananda, minggu kemarin kan sudah Ibu bilang untuk itu Ibu telah membagi kelompok kan. Jadi silakan Anda duduk berdasarkan kelompok Ananda masing-masing. Silakan formasinya itu seperti yang Ibu suruh minggu kemarin kan. Di sini satu, di sini satu. Oke. Bagus ya. Semuanya silakan duduk. Nah, oke. Silakan Anda buka LKS yang telah Ibu bagikan. Sudah? Nah, oke. Nah, di sana Ananda dapat melihat ada komponennya kan. Nah, apa aja komponennya? Ada baterai, ada voltmeter, ada ampermeter, ada resistor, ada saklar, dan ada kabel penghubung. Nah, di sini Ibu akan mengenalkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah namanya baterai. Kita menggunakan baterai, yaitu baterai yang 1, volt. Nah, kita butuhnya 4 baterai. Nah, di sini adalah namanya multimeter. Nah, multimeter ini fungsinya untuk mengukur arus, tegangan, dan hambatan. Nah, ini adalah namanya saklar. Kita butuhnya cuma 1. Nah, resistor, kita butuh resistor. Dan itu ada 3 buah resistor yang kita butuhkan. Dan ini adalah kabel penghubung. Oke Ananda, nah di LKS Ananda sudah terlihat kan bahwa ada di sana rangkaian yang akan kita rangkai, yaitu susunan paralel. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Ini adalah rangkaian paralelnya. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 resistor. Yang pertama R1, R2, R3. Nah, masing-masing dari ini
kita akan mencari I1, I2 dan I3-nya karena pada rangkaian paralel itu I-nya itu berbeda. Nah, di sini kita disuruh mencari VAB. Nah, untuk mencari VAB ini kan kita ada saklar. Nah, saklar ini dalam keadaan tertutup. Jadi untuk mengukur VAB, saklarnya dalam keadaan tertutup. Nah, oke. Setelah mengukur VAB, nah, buka lagi saklarnya. Nah, di situ kita pada tabel yang Anda lihat kan kita disuruh mengukur VAB, I1, I2, dan I3. Nah, untuk mengukur arusnya, yaitu caranya Anda lepaskan salah satu kaki dari resistor ini, kita lepaskan, dan satu tetap. Nah, cara mengukurnya itu kita menggunakan multimeter tapi untuk mengukur arus. Nah, silahkan Anda letakkan prob yang positif. Nah, tadi kan ada untuk mengukur I itu misalnya I1. Nah, kaki I1 ini salah satunya kita putuskan dan yang satu seperti biasa, tetap seperti biasa. Nah, untuk mengukurnya kita menggunakan multimeter, yaitu mengukur arus. Nah, yang prob positif di kaki yang diputuskan kita letakkan, terus yang prob negatif kita letakkan di kaki yang biasa. Nah, kita akan terhitung I1-nya. Begitu juga untuk I2 dan I3, sama dengan cara untuk mencari I1. Nah, begitu cara prosedur untuk melakukan percobaan kita hari ini. Waktu praktikum kita yaitu 30 menit. Silakan Anda kerjakan secara berkelompok. Nah, Ibu akan memantau apa yang Anda kerjakan. Jadi setiap kelompok itu Ibu akan menilai mana kelompok yang sungguh-sungguh dalam praktikum, mana yang bermain-main. Itu akan ada penilaiannya bagi Ibu sendiri. Nah, nanti di akhir kita akan melakukan presentasi masing-masing kelompok tentang percobaan yang Anda lakukan. Nah, waktu kita 30 menit. Silakan Anda bekerja sesuai dengan kelompok Anda. Bekerja dengan serius ya. Oke, silahkan bekerja. Praktikum telah berakhir, jadi 30 menit kalian telah berakhir. Jadi silahkan persiapkan Ananda untuk tampil. Jadi silahkan Anda persiapkan. Jadi kita mulai dari kelompok 1 dan seterusnya. Oke, dari semua kelompok telah mempresentasikannya. Nah, di sini dari awal kan Ibu telah bilang bahwa setiap kelompok itu ada penilaian sama Ibu. Nah, jadi dari semua kelompok itu ada satu kelompok yang lebih mengapresiasikan Ibu. Jadi nilai itu lebih gitu karena dia semua anggota itu bekerja. Jadi itu kelompok 2. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, bagus sekali ya. Dan juga kelompok 1 dan 3 juga beri aplaus. Oke. Nah, semua itu praktikum kita lakukan. Apakah ada pertanyaan dari Anda semua? Oh, tidak. Oke. Nah, itulah praktikum kita pada hari ini, yaitu membuktikan, menjelaskan prinsip hukum 1 Kirchhoff. Nah, silahkan. Oke, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, bagus sekali, Yani. Nah, jadi hukum 1 Kirchhoff itu dia I masuk sama dengan I keluar. Dari praktikum yang telah kita lakukan itu pun sama kan, tapi mungkin data yang Anda dapatkan beda sedikit komanya. Itu mungkin dari pengukuran Anda. Nah, bagus sekali Anda semua. Jadi siapa yang dapat menyimpulkan lagi? Sama, oke. Baiklah. Jadi semua Anda telah mengerti. Sekarang silahkan kerjakan post test yang Ibu tampilkan di slide. Nah, ini adalah soal post testnya. Ada 2 soal. Silahkan Anda kerjakan dalam waktu 5 menit. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit. Nah, oke. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan Anda kumpulkan secara estafet saja. Ketua kelas kasihkan ke Ibu. Nah, oke. Jadi hasil dari kuis Ananda ini akan Ibu kasihkan minggu depan. Jadi untuk minggu depan Ibu kasihkan. Jadi untuk pertemuan minggu depan silakan Anda baca materi itu kita tentang hukum 2 Kirchhoff. Jadi kita masuk pada subbab yang baru. Nah, untuk PR tugas di rumah silakan Anda kerjakan di bahan ajar, yaitu halaman 5, yaitu nomor 1 sampai 3. Silakan Anda kerjakan di buku tugas. Oke? Sampai ketemu minggu besok. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.